menampilkan halaman dashboard utama dari akun guru seperti pada tampilan berikut. Untuk beberapa menu yang ada di sebelah kiri, yang akan kita bahas pada kali ini adalah terkait dengan menu penilaian kelas 10 dan menu penilaian kelas 11-12. Untuk penilaian yang pertama adalah penilaian kelas 10, di mana isinya ada beberapa submenu lagi, di antaranya adalah menu nilai capaian pembelajaran, kemudian nilai ujian dan rapot, kemudian ekspor info nilai, kemudian ekspor info nilai ujian, kemudian ledger nilai. Untuk dua submenu yang paling atas adalah penginputan nilai secara manual atau menggunakan form dari sistem. Kemudian untuk submenu ke nomor ketiga dan keempat adalah pengendrian dengan menggunakan Excel yang sudah disediakan oleh sistem. Sehingga Bapak Ibu jika sudah memiliki nilai dari Excel lain, bisa tinggal di copy paste ke dalam Excel yang sudah disediakan oleh sistem. Kemudian yang terakhir adalah ledger nilai untuk melihat hasil dari keseluruhan nilai yang sudah diuploadkan. Yang pertama kita bahas adalah nilai capaian pembelajaran, di mana pada kelas 10 sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana tidak ada nilai keterampilan dan nilai pengetahuan, tetapi hanya ada satu nilai, yaitu nilai CP atau nilai TP, capaian pembelajaran. Setelah kita klik menunya, di bagian kiri ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu setting. Yang pertama adalah nama matkul dan kelas yang Bapak Ibu perlu ampu. Kemudian ada semester dan ada CP. Misalkan kita pilih kelas 10 DKV 1 untuk proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian semester disesuaikan dengan semester aktif sekarang. Kemudian untuk CP, di sini disediakan beberapa CP. Misalkan di sini ada 7 CP. Tetapi yang digunakan atau diisikan nilai atau ada nilainya hanya baru CP1 dan 2, maka cukup CP1 dan 2 saja yang diisikan nilainya. Sedangkan untuk CP yang lain tidak perlu dibuka dan tidak perlu diisikan nilainya. Jadi disesuaikan dengan CP mana yang sudah digunakan saja. Misalkan yang digunakan hanya CP1, maka CP lainnya tidak perlu diisi atau disimpan nilainya. Cukup yang dibuka adalah CP1 saja. Untuk pembagi yaitu berdasarkan jumlah CP yang diisi nilai. Jadi misalkan di sini ada 7 CP tetapi yang diisi hanya 1 CP, maka pembaginya hanya 1 CP saja karena yang diisi nilai hanya 1 CP saja. Misalkan ada 2 CP, maka nanti pembaginya adalah 2 CP. Kita klik CP1, akan disajikan tampilan seperti ini. Untuk nama siswa sudah ada dan tidak perlu diketik lagi atau tidak perlu disetting lagi. Kemudian untuk nama di sini, misalkan ada siswa yang sudah keluar atau siswa belum terdaftar di sini, Bapak Ibu bisa melaporkan ke pihak kesiswaan sehingga nanti bisa diproses dan dimasukkan kembali ke kelas tersebut, atau mungkin kalau kelebihan karena anaknya sudah keluar akan diproses mutasi oleh pihak kesiswaan. Jadi silakan untuk nama siswa jika kelebihan atau kurang bisa disampaikan ke pihak kesiswaan sekolah. Kemudian di sini ada kolom formatif di mana ada 3 nilai yaitu F1, F2 dan F3. Di sini sudah ada beberapa data yang sudah saya isikan sebelumnya. Kemudian dan belum selesai diisi sampai di bawah. Jadi Bapak Ibu misalkan baru bisa menyelesaikan beberapa siswa saja, tidak perlu diisikan semuanya. Cukup diisikan beberapa dulu kemudian disimpan, nanti dilanjut lagi masih bisa. Untuk nilainya ada F1, F2, F3, tidak harus diisi ketiga-tiganya. Misalkan Bapak Ibu hanya memiliki satu nilai akhir, maka cukup yang diisikan pada kolom F1-nya saja. Misalkan Bapak Ibu memiliki 2 nilai, maka F1, F2 bisa diisi, F3 dikosongi saja. Nanti pembaginya berdasarkan kolom yang diisi nilainya. Misalkan hanya diisi 1 nilai, maka pembaginya hanya 1 nilai. Misalkan diisi 3 kolom, maka nanti pembaginya adalah 3. Jadi sesuai dengan jumlah nilai yang diisikan pada setiap CP tersebut. Untuk pengisian lewat form cukup mudah, tinggal diisi angka seperti ini. Misalkan absen nomor 6 atas nama Geril mendapat nilai 90, kemudian 82, kemudian 71. Misalkan seperti ini. Untuk yang ditandai warna merah ini karena dia belum KKM. Di sini biasanya disetting untuk KKM dari program adalah 75, sehingga
warna dari kolomnya masih merah sebagai tanda bahwa nilai siswa tersebut masih di bawah KKM. Kemudian setelah diisikan nilainya bisa diklik simpan. Misalkan mau diisi dulu sampai selesai baru disimpan, tidak apa-apa. Jadi disesuaikan saja sudah sampai selesai pengisiannya sampai mana, kemudian nanti jangan lupa untuk diklik simpan. Setelah diklik simpan, nanti akan muncul tulisan update data berhasil dilakukan seperti ini. Kalau kita cek kembali pada CP 2.1, tadi penambahan saya pada absen nomor 6, maka nilainya sudah masuk seperti ini. Misalkan ternyata ada perubahan nilai, ketika besok Bapak Ibu ternyata siswanya sudah melakukan remedi, maka tinggal dibuka KDE CP tersebut, kemudian tinggal diedit nilainya. Pengeditan tinggal diklik pada nilai yang ingin dirubah, dihapus, kemudian langsung dirubah ke nilai berapa. Misalkan ini tadi saya rubah dari 71 ke 80, tinggal dihapus seperti ini, kemudian diklik, diketik angka berapa sesuai nilai yang diperoleh anak tersebut. Misalkan 80 seperti ini, kemudian jangan lupa diklik simpan. Seperti itu, nggih. Jadi untuk pengisian nilai tidak harus langsung selesai pada saat itu, bisa dicicil dahulu. Kemudian tidak harus semua CP yang ada di sini diisikan. Diisikan salah satu atau dua atau sesuai dengan yang sudah CP yang sudah diajarkan, disesuaikan dengan tersebut. Kemudian untuk kolom yang ada di sini tidak harus diisi tiga-tiganya, diisi salah satu saja atau dua atau tiga saja juga boleh. Jadi mengikuti dari nilai yang Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mengisi nilai CP, selanjutnya kita lanjutkan dengan menu nilai ujian dan raport. Nah, nilai ujian dan raport di sini adalah nilai UTS dan UAS yang diperoleh siswa, dientrikan ke dalam sistem. Misalnya seperti ini. Kebetulan di sini sudah dicoba beberapa. Di tampilan nilai ujian dan raport akan ditampilkan yang pertama, Bapak Ibu bisa memilih mapel dan nama mata pelajaran dan kelas yang Bapak Ibu ampu dan ingin diisi nilainya. Misal 10 3P1, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, kemudian pilih semesternya. Kemudian di sini akan ditampilkan seperti ini, sudah ada nama siswa, kemudian UTS, UAS, dan rata-rata CP. Untuk rata-rata CP ini diambil dari nilai rata-rata CP yang sudah diisikan pada menu sebelumnya, yaitu nilai capaian pembelajaran. Jadi nilai rata-rata dari CP tadi akan masuk ke kolom rata-rata CP di sini. Kemudian untuk mengisikan nilai UTS dan UAS, tinggal diklik edit. Kemudian Bapak Ibu bisa merubah atau menambahkan nilai UTS dan UAS. Misalkan sekarang belum menempuh ulangan akhir semester atau UAS, maka yang diisikan cukup nilai UTS saja. Untuk pengisiannya setelah diklik edit, kemudian tinggal diisikan siswanya memperoleh nilai berapa. Misalkan memperoleh nilai 80 seperti ini. Untuk nilai yang berwarna merah, ini adalah nilai yang nilainya masih di bawah KKM, jadi diberikan tanda warna merah. Misalkan UAS belum ada, dikosongin dulu, tidak apa-apa. Jadi sekarang masih UTS, jadi cukup nilai UTS saja yang diisikan. Kemudian jika ada perubahan nilai, misalkan sebelumnya sudah mengisi seperti ini, saya mengisi 85, kemudian ternyata anaknya sudah remedi, ada remedi lagi, misal yang remedi ini ya, nilai 75, anaknya ternyata sudah remedi, naik nilainya menjadi 80, maka nilai 75 tadi bisa dihapus, kemudian diganti dengan 80. Kemudian setelah diisi, termasuk pengeditan dan penambahan tadi, kemudian diklik simpan. Nah, tadi saya sudah menambahkan di sini nilai 80 dan merubah nilainya anak ini tadi dari 75 ke 80. Jadi untuk pengeditan dan penambahan bisa melalui form nilai ujian dan raport pada menu penilaian kelas 11 ini.
Jadi untuk pengisiannya sangat mudah seperti itu. Di sini sudah ada muncul update data berhasil dilakukan. Maka penyimpanan yang sudah kita lakukan tadi sudah berhasil masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, jika tadi dua menu yang di atas kita melakukan penginputan nilai menggunakan form, selanjutnya dengan menggunakan Excel. Untuk Excel ada menu ekspor impor nilai, kemudian ada ekspor impor nilai ujian. Yang pertama kita buka ekspor impor nilai. Untuk ekspor impor nilai di sini sudah ada tata cara penggunaannya. Dimana yang pertama Bapak Ibu bisa memilih kelas, kemudian nama mapel. Misalkan saya pilih 10 DKV 1 konsep pengetahuan alam sosial, kemudian pilih semester, kemudian pilih capaian pembelajarannya. Untuk capaian pembelajaran, jika tidak diisi semua, maka pilih salah satu saja atau pilih per KD saja. Jika nanti dipilih semua, maka semua nilai pada CP yang tertera di sini atau tertera di Excel harus diisi. Supaya tidak menjadi pembagi, maka pengisian dilakukan per KD saja jika ada KD yang tidak digunakan. Misalkan yang digunakan hanya CP 2.1, maka yang dipilih hanya 2.1 saja. Misalkan ada 2 CP yang digunakan, maka download dulu CP yang pertama, diisi nilai dan diupload, baru download lagi CP yang kedua, diisi nilai dan diupload. Tidak disarankan menggunakan pilihan semua, karena jika Bapak Ibu memilih semua CP, maka nanti semua CP harus diisi nilainya, baik itu sudah diajarkan atau belum. Jadi sebaiknya menggunakan pilihan per KD saja. Misalkan per CP ini, misalkan CP1, kita klik, kemudian harus di-download dulu. Nanti akan muncul seperti di sini. Kita buka. Untuk Excel yang di-download tidak bisa digunakan oleh guru lainnya. Jadi misalkan ada guru lain yang mengajar pada matkul yang sama di kelas yang sama, atau matkul yang berbeda di kelas yang sama, kemudian dikopikan seperti itu tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan akun guru masing-masing. Untuk pengisian dari form, tadi menunya nilainya juga akan langsung masuk ke Excel. Sehingga Bapak Ibu bisa mengisikan langsung dua arah. Jadi nilainya tidak akan berbeda, form sendiri, Excel sendiri, tetapi sudah menjadi satu kesatuan. Misalkan Bapak Ibu ingin merubah, tinggal mencari nilai yang akan dirubah. Misalkan ini dari nilai 90 ingin di-up menjadi 92, tinggal diketikkan 92. Atau misalkan Bapak Ibu memiliki sudah ada nilai dari Excel lain, kemudian ingin di copy paste, langsung saja di copy dan dipaste pada kolom yang tersedia di Excel. Perlu diperhatikan di sini ada cara pengisian, tidak harus semua kolom F diisi. Misalkan hanya ada satu nilai, maka cukup F1 saja yang dinilai dan seterusnya. Karena hanya kolom F yang memiliki nilai yang digunakan sebagai pembagi, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian setelah diisi nilai seperti ini, bisa diklik simpan. Setelah diklik simpan, kemudian ditutup, kita kembali ke program. Di sini ada menu import, dipilih file, kemudian arahkan dan cari file yang sudah di-download tadi. Untuk Excel yang sudah di-download tadi, kita cari dulu. Ini filenya yang sudah saya download tadi, kemudian di open. Setelah sudah masuk judul dari dokumen yang sudah diisi nilai tadi, kemudian diklik upload data. Setelah proses selesai, akan muncul tulisan update data berhasil dilakukan. Seperti ini. Setelah muncul notif seperti ini, maka data yang ditambahkan melalui Excel tadi sudah berhasil masuk ke dalam sistem. Untuk mengeceknya, Bapak Ibu bisa mengecek kembali melalui form dengan nilai capaian pembelajaran, kemudian di sini tadi
tadi saya menambahkan di absen nomor 7 nilainya 92, 82, 80 sama seperti di Excel tadi, sehingga antara Excel dan form adalah nilainya sama. Itu tadi adalah cara untuk menggunakan ekspor impor dengan Excel. Di sini perlu diperhatikan, setiap kali Anda memasukkan nilai secara manual, maka nilai di Excel yang di-download akan berubah. Jadi file yang lama tidak boleh diuploadkan kembali karena akan menyebabkan duplikasi data. Jadi misalkan Bapak Ibu ada perubahan nilai, Bapak Ibu bisa langsung mengubah pada menu nilai capaian pembelajaran melalui form atau bisa melalui Excel. Tetapi untuk melalui Excel, Bapak Ibu tidak boleh mengupload ulang Excel yang sudah digunakan atau sudah diupload sebelumnya. Jadi Excel yang sudah pernah diupload tersebut akan expired atau tidak bisa digunakan kembali. Jadi Bapak Ibu harus download dulu file Excel yang terbaru, kemudian memperbaiki nilainya, baru diuploadkan kembali. Jadi tidak diperbolehkan untuk mengupload file lama yang sudah pernah diuploadkan ke dalam sistem, karena nanti akan ada duplikasi data, menyebabkan duplikasi data di dalam sistem, sehingga nilainya biasanya double atau bertumpuk-tumpuk seperti itu. Nah, itu tadi adalah cara penggunaan dari menu ekspor impor nilai. Selanjutnya kita masuk ke menu ekspor impor nilai. Kita buka file Excel-nya. Untuk file Excel-nya seperti ini. Sudah ada nama siswa, kemudian kelas, dan kolom UTS dan UAS. Misalkan di sini sekarang masih menempuh nilai UAS, menempuh UTS, maka nilai UAS tidak perlu diisi. Misal di sini saya kosongin saja. Kemudian saya akan melanjutkan misalkan nama Beril, kemudian nama absen 7 ini saya isikan 2 data baru seperti ini. Kemudian misalkan merubah juga bisa langsung di Excel sini, misalkan seperti ini saya rubah, jadi nomor 1 saya rubah, kemudian nomor 6 dan nomor 7 saya tambahkan baru. Untuk Excel yang di sini, misalkan Bapak Ibu sudah memiliki file nilai UTS yang sudah di-up atau mungkin sudah fix dari Bapak Ibu, bisa di copy paste, di copy, kemudian di paste ke kolom UTS dari sistem ini. Setelah di copy paste, jangan lupa untuk diklik simpan. Setelah itu kita tutup, kita kembali ke sistem. Untuk mengupload, silakan klik menu pilih file, kemudian arahkan ke file dari nilai UTS dan UAS yang sudah diedit tadi. Pastikan judul dari dokumen sudah masuk di sini, judul dari file Excel-nya, kemudian diklik upload data. Ketika proses pengupdatean sudah selesai, nanti akan muncul tulisan seperti ini, update data berhasil dilakukan. Untuk pengecekan apakah benar sudah masuk, baru bisa mengecek pada form nilai ujian dan rapor. Misal kelas 10 DKV 1, seperti ini. Jadi saya mengubah nilai dari absen 1 menjadi 82, kemudian menambahkan absen nomor 6 dan 7 dengan nilai 89 dan 75. Sudah masuk di sini. Jadi antara form dan Excel yaitu dua arah atau database-nya jadi satu kesatuan. Ya. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih, bisa menggunakan form, metode dengan form, kemudian bisa juga menggunakan menu ekspor impor menggunakan Excel. Kemudian yang terakhir ada legend nilai, bisa diklik legend nilai. Tampilannya seperti ini. Tinggal dipilih kelasnya, semesternya, kemudian diklik view. Nanti di sini akan dicantumkan CP ya. CP berapa saja yang sudah diisi nilainya dan detail nilainya berapa. Di sini sudah ada detail nilai F1, F2, F3 dari CP 2.1 adalah sekian.
Jadi fungsi dari nilai nilai adalah menampilkan hasil dari pengentrian keseluruhan nilai CP yang sudah diisikan. Jadi nanti kalau ada CP 2.2 maka di bawah CP 2.1 ini akan muncul CP 2.2 nilainya berapa. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah beberapa menu terkait dengan penilaian kelas 10. Bisa Bapak Ibu Guru gunakan sebagai acuan atau tutorial ini digunakan untuk acuan untuk pengisian nilai kelas 10 dengan kurikulum merdeka dengan menggunakan CP atau capaian pembelajaran atau PP. Di sini sudah ada menu dengan form dan ada menu dengan Excel. Tinggal Bapak Ibu Guru sesuaikan dengan mana yang memudahkan atau mempermudah kinerja dari Bapak Ibu. Tadi untuk penilaian kelas